Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lewati semua basa-basi, Bao Hua, beritahu kami jika Anda telah berhasil memurnikan harta yang diperlukan untuk menangkal ledakan penggerek batang. Beberapa dari kami harus menyediakan banyak bahan berharga untuk Anda demi harta itu. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang seluruhnya diselimuti cahaya keemasan, dan dia tampaknya cukup akrab dengan Bao Hua. Salam, rekan Taois Li Miao. Yakinlah, saya tidak akan menerima materi itu jika saya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk memperbaiki harta. Silakan lihat. Bao Hua mengangkat tangan saat dia berbicara, dan dua bola cahaya, satu hitam dan satu putih, muncul dari telapak tangannya. Di tengah-tengah bola cahaya itu ada sebuah bendera yang dihiasi dengan bintang perak yang tak terhitung jumlahnya, dan sebuah cermin yang masing-masing berisi gambar harimau putih bersayap. Kedua harta karun ini dapat melawan penggerek batang yang meledakkan diri itu. Mereka tidak terlihat begitu istimewa, kata makhluk lain yang diselimuti ki hijau dengan suara skeptis. Seorang pria parubaya berpakaian seperti raja menyela, "Hehe, saya khawatir Anda salah di sana, rekan Daois Lucy. Kedua harta ini tampak biasa saja, tetapi tampaknya terkait dengan harta karun surgawi yang mendalam, star bendera bulan dan cermin langit ilusi. Mungkinkah ini adalah replika dari kedua harta itu?" Kegemparan segera terdengar di aula, dan banyak orang mulai menilai kembali harta karun yang ditampilkan Bao Hua dengan ekspresi tertegun. Bao Hua mengangguk. Kedua harta karun ini memang replika dari Star Moon Flag dan Illusion Sky Mirror. Saya menyebutnya sebagai Star Val Flag dan Vo Illusion Sky Mirror. Aku pernah mendengar bahwa Star Moon Flag adalah salah satu dari sangat sedikit harta yang dapat memanfaatkan kekuatan bintang, sedangkan Illusion Sky Mirror memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk menyembunyikan seluruh langit. Apakah kedua harta milikmu itu memiliki beberapa kemampuan itu, rekan Taois Bao Hua? Suara lain tiba-tiba terdengar di aula, tapi anehnya, tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Kamu pasti sesama Daois dari Black Knight Realm, kan? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengembangkan kemampuan atribut kegelapan, keterampilan penyembunyianmu benar-benar tak tertandingi. Untuk menjawab pertanyaanmu, Star Val Flag dan Vo Illusion Sky Mirror hanya sekitar 50% sama kuatnya dengan harta yang paling banyak yang ditiru, tetapi menurut perkiraanku, itu seharusnya cukup untuk menghadapi penggerek batang yang meledakkan diri, jawab Bao Hua sambil tersenyum. Kultivator dari alam malam hitam terdiam sejenak sebelum melanjutkan, melihat kamu begitu percaya diri dengan dua harta ini, aku yakin mereka akan bekerja dengan baik. Sekarang masalah meledakkan diri penggerek batang telah diselesaikan, saya pikir kita harus menyusun rencana bagaimana membatasi ratu penggerek batang begitu kita memasuki situs asli yang tersegel. Tentu saja. Meskipun cukup banyak dari kita telah berkumpul di sini, kita masih akan rentan terhadap ratu penggerek batang kecuali kita dapat melakukan tindakan yang efektif, jawab Bao Hua. Kultivator dengan nama Li Miao bertanya, seberapa menakutkan ratu penggerek batang itu? Jauh lebih banyak rekan Taois yang memasuki situs tersegel asli daripada jumlah yang telah kita kumpulkan di sini, namun semuanya masih terjebak oleh ratu penggerek batang. Rekan Taois Bao Hua, Anda adalah orang terakhir yang memasuki situs asli yang tersegel, bisakah Anda memberi kami beberapa informasi berguna? Bao Hua tidak terkejut dengan pertanyaan Li Miao, dan dia berkata, saya yakin banyak dari Anda ingin melihat pesan yang saya terima dari rekan Taois Yuan Yan, bukan? Kalau begitu, saya akan menampilkan pesan itu kepada Anda semua, untuk meredakan kecurigaanmu. Dia mengayunkan selongsong ke udara saat dia berbicara untuk melepaskan manik hitam pekat, yang mulai berputar dengan cepat di udara. Rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari manik,
lalu menyatu untuk membentuk bagian teks yang tidak lengkap. Semua orang segera mengalihkan pandangan ke arah bagian teks. Benar saja, pesannya persis seperti yang dijelaskan Bao Hua. Itu telah dikirim oleh Yuan Yan, dan secara singkat menggambarkan teka-teki yang dihadapi semua orang di situs tersegel asli, diikuti dengan permintaan bala bantuan. Bagian terakhir dari pesan itu cukup kabur dan tidak jelas, tetapi setelah diperiksa dan dianalisis lebih dekat, itu memang tampak sebagai kata-kata peringatan. Ekspresi berbeda muncul di wajah setiap orang setelah melihat pesan tersebut. Tampaknya informasi yang diberikan oleh rekan Taois Bao Hua akurat. Mari kita mulai mendiskusikan strategi sekarang, usul seorang gadis cantik. Bagaimana kita akan melakukan itu? Ada lebih dari 40 dari kita di sini, dan masing-masing dari kita akan mengusulkan tindakan yang berbeda. Jika Anda bertanya kepada saya, rekan Daois Bao Hua adalah orang yang mengusulkan pertemuan ini, dan dia adalah salah satu makhluk paling kuat di antara kita, jadi kita harus mendengar pendapatnya terlebih dahulu, balas seseorang. Tahap Grand Ascension Parubaya yang berasal dari alam gagak surgawi segera keberatan, mengapa rekan Daois Bao Hua harus berbicara lebih dulu ketika alam gagak surgawi kita memiliki perwakilan terbanyak. Pada saat yang sama, Old Man Copper Crow tiba-tiba membuka matanya untuk mengungkapkan ekspresi dingin, dan semua makhluk tahap Grand Ascension lainnya segera terdiam. Bao Hua mengalihkan pandangannya ke arah Pak Tua Copper Crow, dan berkata, "Saya telah mendengar banyak tentang Anda, rekan Daois Copper Crow. Apakah Anda memiliki proposal tentang bagaimana kita harus melanjutkan? Aku di sini hanya untuk menyelamatkan keturunanku. Adapun para penggerek batang yang meledakkan diri dan Ratu Penggerek Batang itu, aku tidak akan memedulikan selama tidak menghalangi jalanku," jawab Old Man Copper Crow, sikap tanpa ekspresi. Pernyataannya segera menimbulkan kegemparan di aula, dan Bao Hua tampaknya tidak terlalu terkejut mendengar ini, tetapi alisnya sedikit berkerut ketika dia berkata, "Apakah itu benar, Brother Copper Crow?" Old Man Copper Crow mendengus dingin. Kenapa tidak? Aku hanya memiliki satu keturunan langsung, dan aku menghabiskan banyak upaya untuk mengasuhnya menjadi makhluk tahap kenaikan besar, namun dia terjebak saat membantu alam iblis tetuamu. Aku tidak peduli apakah Ratu Stemborer itu benar-benar memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh alam, selama itu tidak datang ke alam gagak surgawi kita, ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya sejauh yang saya ketahui. Ekspresi semua orang menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Kultivator dengan nama Lucy berkata dengan alis berkerut, "Apakah kamu tidak terlalu egois, rekan Taois?" Egois. Jadi apa? Aku selalu seperti ini. Apakah kamu akan memberiku pelajaran? Old Man Copper Crow membalas saat dia menatap tajam ke arah Lucy. Begitu mata mereka bertemu, Lucy tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan dia merasa seolah-olah semua organ dalamnya langsung membeku. Ekspresinya menjadi gelap secara signifikan, tetapi dia memutuskan untuk tetap diam. Makhluk tahap Grand Ascension lainnya tidak berani menyela, tetapi kebanyakan dari mereka juga sangat tidak senang. Namun, ada beberapa makhluk tahap Grand Ascension yang datang ke Elder Devil Realm untuk tujuan yang sama dengan Old Man Copper Crow, dan mereka sangat gembira dengan pergantian peristiwa ini. Dengan orang tua gagak tembaga yang sangat terkenal memimpin, nasib mereka untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka pasti akan menghadapi perlawanan yang jauh lebih sedikit. Han Li memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa Old Man Copper Crow. Sejak awal, dia langsung merasakan bahwa indera spiritual Pak Tua Gagak Tembaga ini jauh lebih kuat daripada rata-rata makhluk tahap kenaikan besar, dia bahkan mungkin lebih unggul dalam hal ini dibandingkan dengan orang-orang seperti tiga patriark jahat. Tentu saja, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Han Li, yang telah menemukan banyak peluang ajaib dan mengolah berbagai teknik rahasia indera spiritual,
sehingga meningkatkan indera spiritualnya menjadi beberapa kali lebih kuat dari rata-rata makhluk tahap kenaikan agung. Meski begitu, ini sudah menjadi bukti betapa menakutkannya Old Man Copper Crow dibandingkan dengan rata-rata makhluk tahap Grand Ascension, dan tampaknya statusnya sebagai salah satu dari 4 burung besar bukannya tidak berdasar. Rekan Daois Copper Crow, kami semua memahami keinginan Anda untuk menyelamatkan keturunan Anda, tetapi jangan biarkan emosi Anda menjadi lebih baik dari diri Anda. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kedua tujuan tidak dapat dicapai secara bersamaan, kata Bao Hua dengan tenang. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang bisa berbicara dengan istilah yang sama dengan Old Man Copper Crow. Old Man Copper Crow sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum beralih ke Bao Hua dengan ekspresi dingin. Apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak mencoba menipuku, kan? Aku tidak akan berani melakukan itu, kamu menganggapku terlalu tinggi, rekan Taois, Bao Hua terkekeh. Aku tidak akan begitu yakin tentang itu, semua orang tahu bahwa kamu selalu yang paling licik dari 3 patriark jahat. Old Man Copper Crow terkekeh dingin. Alis Bao Hua berkerut sedikit setelah mendengar ini, tapi senyum kemudian tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mulai berkomunikasi langsung dengan Old Man Copper Crow melalui transmisi suara. Awalnya, Old Man Copper Crow mempertahankan ekspresi dinginnya, tetapi beberapa saat kemudian, pupilnya tiba-tiba berkontraksi secara drastis, dan dia bertanya, apakah itu benar? Jika kamu berbohong padaku, coba lihat ini dan kamu akan bisa melihat apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Bao Hua mengangkat tangan saat dia berbicara, melepaskan seberkas cahaya yang mendarat di genggaman Old Man Copper Crow dalam sekejap. Old Man Copper Crow membuka jari-jarinya untuk memperlihatkan bulu merah tembus pandang yang tampak seperti diukir dari kristal. Dia menatap bulu itu sebentar dengan ekspresi ragu-ragu, lalu tiba-tiba melemparkannya kembali ke Bao Hua sebelum menarik napas dalam-dalam. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan cukup beruntung untuk bertemu senior itu, Bao Hua. Kalau begitu, aku akan menaruh kepercayaanku padamu sekali ini saja. Beritahu kami rencanamu. Terima kasih, rekan Daois, saya akan dengan senang hati membagikan rencana saya. Apakah ada orang lain yang keberatan? Bao Hua bertanya sambil tersenyum. Kami semua ingin mendengar rencanamu, rekan Taois Bao Hua. Memang, aku yakin bahwa rencana yang diajukan oleh rekan Taois Bao Hua akan dapat diandalkan. Makhluk tahap Grand Ascension lainnya cukup lega melihat bahwa Patua Copper Crow bersedia untuk berkompromi, dan mereka semua sangat ingin mendengar apa yang dikatakan Bao Hua. Terima kasih atas kata-kata baik kalian, semuanya. Sejujurnya, aku berkelana ke situs asli yang tersegel pada kesempatan kedua sekitar setengah tahun yang lalu. Semua makhluk panggung Grand Ascension yang hadir tercengang mendengar ini. Apa, kamu berkelana ke situs asli yang tersegel lagi? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Tidak hanya makhluk Ascension Grand Ascension yang tercengang oleh wahyu ini, bahkan leluhur suci yang hadir pun benar-benar tercengang, karena jelas tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Tidak perlu khawatir, sesama Daois. Saya bisa melakukan ini karena saya telah mengembangkan beberapa kemampuan penyembunyian yang mendalam, dan juga karena saya memiliki cermin langit ilusi Vo untuk membantu saya. Menggunakan harta itu, saya bisa menghindari memperingatkan para penggerek batang itu, dan begitu saya memasuki lokasi asli yang tersegel, saya menemukan bahwa beberapa perkembangan baru telah terjadi, dan perkembangan itu meyakinkan saya bahwa kedua tujuan itu dapat dicapai secara bersamaan, jelas Bao Hua. Apa yang kamu lihat yang membuatmu berubah pikiran, rekan Taois Bao Hua? Makhluk tahap Grand Ascension mau tidak mau bertanya. Karena kekuatan segel, saya tidak dapat menjelajah jauh ke dalam situs asli yang disegel dan hanya bisa memeriksa situs dari pinggiran. Namun selama pemeriksaan saya
saya menemukan bahwa beberapa perubahan tampaknya telah terjadi di segel kuno, Bao Hua mengungkapkan. Perubahan apa itu, rekan Taois? Tahap Grand Ascension lainnya ditanyakan dengan ekspresi serius. Tidak perlu khawatir. Dalam arti tertentu, perubahan ini adalah hal yang baik. Apa yang saya temukan adalah segel kuno itu tampaknya sedang dalam proses memperbaiki dirinya sendiri. Meskipun prosesnya sangat lambat, segel kuno itu pasti lebih kuat daripada pada kesempatan terakhir saya berkelana ke situs asli yang tersegel, dan tampaknya segel itu memiliki beberapa tingkat perasaan, jawab Bao Hua sambil tersenyum. Semua makhluk tahap Grand Ascension yang hadir bertukar pandangan bingung setelah mendengar ini. Aku yakin penilaianmu akurat, rekan Daois Bao Hua, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan segel telah dikendalikan oleh Ratu Temborer? Apa untungnya segel itu menjadi lebih kuat? Jin Chai yang mengajukan pertanyaan. Tampaknya ada kesalahpahaman. Bagian dari kekuatan segel yang telah ditingkatkan adalah bagian yang masih berada di bawah kendali segel, bukan bagian yang telah dikendalikan oleh Ratu Temborer. Meskipun peningkatan ini sangat tidak signifikan dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan segel kuno, itu masih sesuatu yang bisa kita manfaatkan, jawab Bao Hua. Jadi, bagaimana itu memungkinkan untuk mencapai kedua tujuan secara bersamaan? Cepat dan beritahu kami rencanamu, kata Pak Tua Copper Crow tidak sabar. Bukan niat saya untuk membuang waktu siapapun, saya hanya ingin memberikan beberapa informasi latar belakang sehingga semua orang dapat memahami rencana saya, jawab Bao Hua. Baik, lanjutkan, Pak Tua Copper Crow meminta dengan sikap tidak puas. Bao Hua tersenyum sambil melanjutkan, selama perjalanan terakhir saya ke situs asli yang disegel, saya menemukan bahwa Ratu Penggerek Batang terletak di bagian yang berbeda dari segel dari tempat di mana rekan Daois kita telah terperangkap. Terlepas dari sisi mana kita masuk, itu pasti akan mengingatkan Ratu Penggerek Batang, jadi rencana awal saya adalah agar semua orang menggabungkan kekuatan mereka untuk menyegel Ratu Penggerek Batang, lalu menyelamatkan rekan Daois Yuan Yan dan yang lainnya, untuk menggunakan kekuatan segel di bawah kendalinya untuk menyerang sesama Daois kita yang terperangkap. Jika itu terjadi, rekan Daois Yuan Yan dan yang lainnya bisa jatuh ke dalam bahaya besar. Namun, setelah menemukan bahwa segel kuno memiliki tingkat perasaan tertentu, saya berteori bahwa mungkin saja membantu segel kuno mendapatkan kendali kembali atas porsi kekuatannya yang saat ini berada di bawah kendali Ratu Penggerek Batang. Jika kita bisa melakukan itu, kita tidak hanya akan dapat membebaskan sesama Daois kita yang terperangkap, Ratu Penggerek Batang harus menghadapi kekuatan penuh dari segel kuno, dan kita mungkin bahkan tidak perlu menghabiskan banyak kekuatan untuk menyegel kembali Ratu Penggerek Batang. Semua makhluk tahap Grand Ascension di aula menampilkan reaksi yang berbeda setelah mendengar ini, dan Han Li juga mengelus dagunya dengan sikap kontemplatif. Tepat pada saat ini, Old Man Copper Crow tiba-tiba memecah kesunyian. Rencanamu tampaknya cukup layak, tapi aku punya pertanyaan, rekan Taois Bao Hua. Silakan, rekan Daois, kata Bao Hua sambil tersenyum. Bahkan jika segel kuno itu benar-benar hidup, seberapa yakinkah Anda bahwa kami dapat membuatnya bekerja dengan kami? Tanpa bantuan segel kuno, tidak mungkin kami dapat memulihkan sebagian dari kekuatan segel di bawah kendali Ratu Penggerek Batang. Bahkan makhluk abadi sejati tidak dapat membunuh Ratu Penggerek Batang. Jika rencanamu salah, kita bisa jatuh ke dalam bahaya besar. Jika kita juga terjebak di situs tersegel asli, alam lain kemungkinan besar tidak akan mengirimkannya bala bantuan lagi, kata Patua Copper Crow. Tenanglah, Brother Copper Crow, aku punya cara untuk berkomunikasi dengan segel kuno, itulah sebabnya aku membuat rencana ini sejak awal. Dulu ketika aku adalah salah satu leluhur iblis, aku pernah menjaga situs asli yang disegel selama puluhan ribu tahun. Dalam hal pemahaman segel kuno,
bahkan Yuan Yan dan Nipan tidak bisa dibandingkan denganku, jawab Bao Hua dengan percaya diri. Saya percaya pada penilaian Anda, rekan Taois Bao Hua. Saya di sini hanya untuk menyelamatkan keturunan saya, dan rencana Anda tidak bertentangan dengan tujuan itu, jadi saya tidak keberatan, kata Patua Copper Crow tersenyum. Bao Hua mengangguk sebelum beralih ke makhluk tahap kenaikan agung lainnya yang hadir. Apakah ada orang lain yang memiliki pertanyaan? Jika tidak, mari beralih ke detail yang lebih spesifik. Saya sudah memiliki rencana kasar, tetapi saya memerlukan bantuan semua orang untuk menyempurnakannya. Semburan obrolan hening terdengar di dalam aula, dan beberapa makhluk tahap kenaikan agung mengajukan beberapa pertanyaan tentang segel kuno, yang semuanya dijawab oleh Bao Hua dengan tenang. Jelas bahwa Bao Hua telah berpikir panjang dan keras tentang rencana ini, dan semua orang sangat senang melihat ini. Dengan demikian, setiap orang mulai mendiskusikan detail spesifik dari rencana tersebut. Rencana tersebut akhirnya diselesaikan setelah sehari semalam perdebatan dan negosiasi, dan diputuskan bahwa setiap orang akan berangkat dalam waktu sekitar setengah bulan. Setelah itu, pertemuan selesai, dan seberkas cahaya yang tak terhitung terbang keluar dari Istana Emas sebelum dengan cepat menghilang ke kejauhan. Trio Hanli juga telah pergi dari istana, dan dia sedang mencari gunung di padang pasir untuk tinggal. Namun, tak lama setelah berangkat dari kota tanah, ekspresi Hanli tiba-tiba berubah sedikit, dan dia berhenti di udara sebelum mengalihkan pandangannya ke samping. Ayo keluar, rekan Taois Bao Hua, kenapa kamu bersembunyi dan menyelinap seperti ini? Hati Silver Moon tersentak saat mendengar ini, sementara Taois Xie berhenti di belakang Hanli tanpa ekspresi. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar dari arah Hanli mengalihkan pandangannya. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan maju ke tahap Grand Ascension dalam waktu sesingkat itu, rekan Taois Han. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa Anda sudah jauh lebih kuat daripada rata-rata makhluk tahap Grand Ascension, terlihat seperti Yuan Yan benar untuk mewaspadaimu. Begitu suara itu menghilang, fluktuasi spasial meletus, dan proyeksi bunga merah muda besar muncul di samping Bao Hua dan Hei. Bao Hua saat ini menilai Hanli dengan ekspresi tenang namun penasaran. Mengapa kamu datang menemuiku? Apakah kamu menyesali keputusanmu dari terakhir kali? Hanli bertanya. Mungkin, tapi jika aku tidak melakukan itu, aku tidak akan bisa pulih secepat ini. Selain itu, dengan keterlibatanmu dalam operasi ini, aku semakin yakin bahwa kita akan berhasil, Bao Hua berkata sambil tersenyum. Tentunya kamu bercanda, rekan Daois Bao Hua. Aku hanya seorang pemula tahap kenaikan besar, bagaimana mungkin aku bisa menjadi penting? Apakah kamu menghentikanku hanya untuk menggodaku? Hanli bertanya sambil menilai Bao Hua dengan tatapan penuh arti.